Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Andries, terima kasih Ibu Ira yang memberikan kesempatan pada saya pagi menjelang siang hari ini untuk sharing bersama teman-teman. Sebelumnya kenalan dulu. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Udah kenal, Kalau yang belum disayang. Di KMTH dan UT pastinya udah kenal ya dari teman-teman Andries. Saya Marianti, teman-teman biasa panggil saya Mbak Yanti karena kalau panggil nama lengkap itu banyak yang nggak tahu itu siapa sih sebenarnya gitu. Oke, kurang jelas ya, berarti nanti gambarnya nggak masuk live. Nah, nggak jadi artis nanti. Oke teman-teman, sharing siang ini banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat tadi dari penjelasannya Kak Pritya ya. Dan saya di sini akan lebih menitik beratkan pada saat kalian sudah terjerat utang. Biasanya utangnya itu lebih pada bank atau lebih sama teman-teman yang di sini. Ada yang berani bicara, mendeklamasikan diri bahwa saya punya utang. Saya nggak punya hutang. Nah, kasus-kasus yang sudah ada, kasus-kasus yang biasanya masuk di konselingan kita itu adalah mereka yang utang sama teman dan utang sama rentenir. Jelas kalau sama rentenir itu sudah ilegal ya, sudah dijelaskan tadi. Yang nggak ngantuk pasti tadi sudah tahu bahwa utang sama rentenir itu ilegal. Kemudian kalau utang sama bank ya bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan. Nah di sini poinnya ada beberapa kasus di mana kalian harus menyelesaikan utang itu. Sedangkan untuk utang sesama teman dan diminta ditagih ke Indonesia. Kak, bagaimana sih saya punya utang? Saya punya utang, saya niat mau membayar, tapi saya belum punya uang dan saya diteror terus sama keluarga yang memberi utang saya. Pernah ada kasus seperti itu di antara teman-teman semuanya? Jadi misalnya si A ini punya utang sama B. Kemudian si B ini punya niatan mau membayar, tetapi tidak tahu kenapa sampai hari perjanjiannya dia belum membayar. Akhirnya si A ini merasa dirugikan dan menyuruh keluarganya datang ke rumah si B ini untuk menagih utang, sedangkan keluarganya si B ini nggak tahu kalau keluarganya punya utang. Itu kan akan menimbulkan pemikiran yang negatif. Ada keluarganya, kok bisa ya kerja di luar negeri gajinya banyak kok punya utang sampai ditagih ke rumah. Pasti itu yang di rumah kena mental juga ya, pasti itu. Apalagi belum berkeluarga kok utangnya banyak. Buat apa duitnya? Buat dikirimin ke pacarnya mungkin, yang jadi korban ya, korban modus love scamming ya namanya ya. Love scam. Jadi teman-teman, kita tidak pernah menyalahkan orang berutang, tetapi bagaimana caranya kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri bahwa utang itu juga memang saat kalian utang sekarang masalah selesai, mau kirim uang masalah selesai, cuman ke belakangnya kan juga harus mikir bagaimana cara membayarnya. Iya kalau tepat waktu bisa membayar, kalau tidak dikejar-kejar rentenir kan gitu. Terus yang perlu dipahami sama teman-teman, kalau sudah terjerat utang, yuk gimana caranya bertemu dengan kedua belah pihak. Kita biasanya mengadakan mediasi, mempertemukan dua belah pihak dan kemudian membuatkan mereka surat perjanjian pengakuan utang. Fungsinya buat apa? Jadi saat sudah mempunyai surat perjanjian itu, nanti di dalam poin-poin surat perjanjian itu nantinya juga akan dituliskan di sana. Nanti kalau misalnya tidak bisa membayar di Hong Kong, bisa ditagihkan ke Indonesia. Tetapi ditagihkan dengan yang berhubungan langsung, jangan ditagih sama keluarganya. Iya kalau keluarganya tahu dia punya utang kan kasihan kan. Jadi dua belah pihak ini harus ketemu, kemudian setelah ketemu buat perjanjian dia bahwa saya punya utang dan saya berjanji pada masa ini akan dilunasi. Kalau tidak dilunasi nanti akan ada sanksi berikutnya.
Nah, kita masuk ke sini ya, masuk ke poin penting sanksi ini. Jadi ada juga kasus di mana sudah ada surat perjanjiannya, sudah ada surat perjanjian utang, tapi di bulan atau di tanggal perjanjian pelunasan utang itu tidak dilunasi dan dia mangkir. Nah, fungsi dari surat perjanjian itu adalah untuk mengingatkan, ini loh kamu sudah berjanji sama saya, kalau kamu mau tanggal ini, tanggal sekian, bulan sekian, kalau kamu mau membayar, tetapi tidak membayar. Nah ini bisa dimasuk, kalau misalnya tidak ada itikat baik dari penghutang, ini nantinya bisa dimasukkan ke penipuan. Karena sudah menipu dan ada surat perjanjiannya. Ini bisa masuk ke ranah pidana. Karena di pasal 378 di Indonesia itu saat orang sudah mengingkari janji dan menipu itu sudah kena pidananya masuk ke 4 tahun. Jadi hati-hati teman-teman. 4 tahun loh di penjara. Kalian 4 tahun di Hongkong dapat uang banyak, benar nggak? 4 tahun di penjara. Nah, jadi ini untuk mengingatkan teman-teman saja biar nggak terpengaruh dengan yang namanya utang, apalagi sudah ada perjanjian, sudah ada dijanjikan mau membayar tetapi tidak ada niatan untuk membayar. Kemudian kemarin saya sempat sedikit berdiskusi dengan Kak Pritia. Sebentar ya, saya buka dulu. Di sini ada beberapa langkah atau beberapa poin sebelum meminjam utang itu jangan meminjam kalau tidak bisa membayar. Benar nggak? Kalian misalnya gajinya 5.000 dan ada tagihan di rumah, cicilan di rumah untuk membayar rumah. Kalau di Indonesia itu KPR ya, benar nggak? Saya salah. Di Indonesia itu membayar KPR, misalnya membayarnya 3.000 dolar Hongkong. Kemudian gajinya 4870 yang gaji sekarang ya, 4870. Terus kalian di Hongkong kan juga punya kebutuhan. Jadi sudah harus kirim 3.000, yang 1.800 harus untuk kebutuhan kalian, mungkin untuk anaknya sekolah, mungkin untuk kebutuhan yang lain. Jangan sekali-sekali meminjam uang dimanapun, dengan siapapun. Kalau misalnya kalian masih punya cicilan di rumah, sudah pasti tidak bisa membayar. Apalagi di bank nanti diiming-imingi kayak slide-nya di awal tadi, baru membayar 2 bulan atau 3 bulan. Karena kamu rutin membayarnya, yuk tambah lagi, dan tambah terus, kapan akan selesai? Kan gitu. Itu akan membuat kalian terjerat utang semakin dalam dan dalam. Yang kedua, mengapa kita perlu meminjam itu harus benar-benar dipahami dari diri sendiri. Tadi sudah didiskusikan, saya rasa semuanya sudah katam ya kalau untuk permasalahan ini. Kemudian langsung ke yang ketiga, apakah meminjam uang ini satu-satunya? Itu yang perlu benar-benar ditekankan dalam diri sendiri, biar nggak sampai terjerat utang, apalagi sampai berlipat-lipat. Nah, untuk yang nomor 4 ini tadi sudah dijelaskan detail sekali. Nah, saya mau tanya saja dari teman-teman, mungkin ada sharing. Pernah nggak ada yang utang dari teman ke teman dan kemudian kasusnya itu sampai dibawa ke Indonesia? Coba kalau yang punya pengalaman temannya bisa di-share ke kita dan biar teman-teman yang lain tahu. Punya utang dari teman sama teman, atau dijadikan saksi yang kemudian kalian yang membayar, kemudian kalian bingung cara nagihnya bagaimana.